Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kosala Paramangkuang, yang terhormat Ibu Kepala Kompel SD Kosala Paramangkuang serta guru-guru SD Kosala Rambangkuang. Tidak lupa juga yang terhormat pemateri kita hari ini yaitu Pak Zul Abdi Mujiansa dan juga Ibu Nurul Aswati serta siswa-siswi SD Kosala Paramangkuang yang kami sayangi. Puji syukur marilah kita hajatkan atau kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara pemaparan hasil rancangan tindak lanjut PKG PJOK 2024 di SDN Kosala Paramangkuang. Baiklah, pertama-tama marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah SD Kosala Paramangkuang yaitu Ibu Rosmala Dewi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami banggakan Bapak Guru yang hadir pada hari ini, dan kami banggakan lagi Bapak yang akan membuat acara hari ini yang dipandu oleh Bapak Zul Abdi Mujiansa dan Ibu Aswati sama dengan PKG-nya. Salawat dan salam mari kita sembahkan para nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak Guru, di sini tidak banyak yang saya sampaikan. Apapun yang hari ini yang kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh guru PJOK kita Ibu Zul Abdi Mujiansa dan Nurul Aswati mengenai PKG-nya dalam tindak lanjut PKG mereka. Jadi hari ini kita laksanakan beserta guru dan siswa kita. Apapun yang menjadi keperluan Ibu Nurul dan Pak Zul Abdi, kita dukung bersama. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Marilah sama-sama kita mendukung program Ibu Nurul Aswati dan Pak Zul Abdi dalam rangka PKG-nya. Untuknya kita sehari ini kerja kelompok kompel kita bersama-sama SDN 08 Untuk ini saya buka kompel SDN 08, saya buka. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Kompel SDN Kosala Paramangkuang yaitu kepada Ibu Desi Apriani. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 08 Paramangkuang, Ibu Rosmala Dewi SPDC. Yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SDN 08 Paramangkuang,
dan yang saya sayangi anak-anak didik SDN 08 Lambangkuang. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah beliaulah kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beriring salam, marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Kombel SDN 08 Lambangkuang mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak didik sekalian karena sudah berkenan hadir pada kegiatan Kombel di SDN 08 Lambangkuang ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Zul Abdi Mujiansa SPD dan kepada Ibu Nurul Aswati SPD untuk menjadi narasumber kita pada kegiatan kumpul kita pada pagi hari ini. Kemudian adapun tema dari kegiatan kita adalah rencana tindak lanjut PKG PJOK dalam permainan tradisional. Ini adalah tema dari kegiatan kumpul kita pada hari ini. Semoga apa yang akan kita peroleh pada kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai guru yang bisa meningkatkan kompetensi kita untuk pembelajaran kita bersama nanti di kelas. Saya rasa hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh guru PJOK terkait masalah rancangan tindak lanjut SEM di SDN 08 Lambangkuang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Zul Abdi Mujiansa. Padanya kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesempatan untuk mengikuti kegiatan formal kita di SDN 08 Lambangkuang ini. Salawat beserta salam intinya kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, yang saya hormati itu Ibu Kepala Sekolah SDN 08 Lambangkuang, Ibu Rosmana Dewi. Yang saya hormati Ibu Ketua Kombel atau kelompok pelajar SDN 08 Lambangkuang itu Ibu Desri Opriana, dan Bapak Ibu guru hebat sekalian yang saya hormati. Tak lupa anak-anak SDN 08 Lambangkuang yang kami cintai. Baiklah, pada kesempatan pada pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk memaparkan hasil dari rencana tindak lanjut kami dalam mengikuti kegiatan PKG untuk memajukan kegiatan di sekolah kita melalui kegiatan formal. Dalam hal ini, kami memiliki rencana tindak lanjut PKG dalam permainan tradisional, yaitu engklek nanti akan kita paparkan materinya. Jadi, tema hari ini, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selanjutnya, untuk latar belakang kami melakukan kegiatan formal ini karena di SDN 08 Lambangkuang adalah sekolah dasar yang memiliki pendidik yang kompeten dalam bidangnya dan memiliki beragam baik asal maupun bahasa dan didukung
oleh sekolah yang strategis ditambah kondisi sarana prasarana sekolah yang mendukung dalam setiap kegiatan sekolah. Selanjutnya di sini kenapa kami mengambil permainan engklek? Ya. Dalam permainan engklek itu di situ ada sejarah dan teknik bermain engklek, makna di balik permainan tradisional. Jadi engklek adalah permainan tradisional yang kaya akan nilai budaya. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi sejarah, teknik bermain, dan makna di balik permainan ini. Next. Engklek berasal dari budaya Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu. Permainan ini menunjukkan kreativitas, interaksi sosial di kalangan anak-anak. Masyarakat sering mengaitkan permainan ini dengan tradisi dan nilai-nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Makna budaya, permainan engklek bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga mengandung makna yang dalam. Permainan ini mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan kemandirian. Melalui engklek, anak-anak belajar untuk menghargai persahabatan dan kompetisi yang sehat. Next. Peraturan dasar dalam permainan engklek. Untuk bermain engklek terdapat beberapa peraturan dasar yang perlu diikuti. Permainan harus melemparkan batu ke dalam kotak yang telah digambar dan melompat dengan satu kaki. Permainan ini mengasah keseimbangan dan keterampilan motorik anak-anak. Teknik melompat. Salah satu teknik penting dalam engklek adalah melompat. Permainan harus dapat melompat dengan tepat dan cepat untuk mencapai kotak yang dituju. Latihan yang rutin akan meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri pemain. Variasi permainan. Terdapat berbagai variasi dalam permainan engklek. Berbagai daerah. Setiap daerah memiliki aturan dan cara bermain yang unik, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Variasi ini menambah kesediaan dan kreativitas dalam permainan. Peranan dalam pendidikan. Engklek memiliki peranan penting dalam pendidikan anak. Permainan ini dapat membantu anak dalam pengembangan sosial dan emosional. Melalui interaksi, anak belajar untuk bekerjasama dan menghadapi tantangan dengan cara yang menyenangkan. Terus selanjutnya keterampilan sosial. Bermain engklek mengajarkan anak-anak tentang keterampilan sosial. Mereka belajar untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik. Keterampilan ini sangat penting untuk perkembangan kepribadian dan hubungan sosial di masa depan. Resistensi terhadap modernisasi. Di tengah modernisasi, permainan tradisional seperti engklek menghadapi tantangan. Namun banyak komunitas yang berusaha untuk melestarikan dan memperkenalkan permainan ini kepada generasi muda. Ini penting untuk menjaga identitas budaya kita. Terus, sebagai permainan tradisional, engklek memiliki banyak makna dan nilai yang penting. Dengan memahami sejarah, teknik bermain, lebih menghargai warisan budaya, melestarikan dan perkenalkan engklek kepada generasi mendatang. Baik, itu tadi hasil pemaparan dari sedikit materi dari permainan engklek. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, kami mengapa mengambil permainan engklek? Karena dari sekian banyak permainan tradisional, itu yang masih sering dijumpai, salah satunya yaitu permainan engklek. Jadi tujuan kami mempresentasikannya, kami akan melakukan kegiatan di Kombel kita ini, yaitu kegiatan bermain engklek. Nanti ada rancangan atau susunan dari kegiatan tersebut. Nah, itulah rancangan dari kegiatan Kombel kita yang hari ini kami selaku guru PJOK akan melaksanakan kegiatan di Kombel kita, yaitu permainan engklek.
Jadi di sini ada mata pelajaran yang menjadi lokomotif, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Terus di situ tidak cuma guru PJOK yang terlibat. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, Bu, Pak, kami jadi paham jadi pentingnya kolaborasi antara guru. Jadi selama ini mungkin guru PJOK itu kalau ada kegiatan kelas meeting dan lain-lain itu terbeban kepada guru PJOK. Ternyata tidak. Jadi adanya kerjasama antar guru. Selanjutnya mata pelajaran yang lain terlibat semua fase peserta didik baik A, B, dan C. Guru tiap kelas fase yang memiliki latar belakang pendidikan yang linear. Terus di situ ada peran yang terlibat. Itu baru rancangan, nanti kita bahas bersama-sama bagaimana hasil akhirnya. Fase A di situ ada kelas 1 dan 2 sebagai supporter. Terus fase B sebagai pengisi acara pembuka, kelas 3 dan 4 pengisi acara pembuka dan penutup. Terus fase C itu kelas 5 dan 6 sebagai pemain dalam olahraga tradisional engklek. Terus lokasi kita di sini lapangan olahraga atau halaman sekolah SDN 08 Ramadan. Produk yang dihasilkan penyelenggaraan SEM ini yaitu permainan dan desainer grafis. Jadi permainan di situ tadi ada permainan engklek, terus desainer grafis itu contohnya setiap kelas itu menyiapkan banner atau papan untuk memeriahkan acara kegiatan itu. Terus sini perangkat teknologi yang digunakan perangkat mobile, smartphone, tablet, ya kalau ada, mengakses materi pembelajaran, membuat video kegiatan, membuat presentasi sederhana, berkolaborasi, perangkat audio visual seperti proyektor, mic, sound system untuk mendukung kegiatan. Jadi di sini tingkat satuan kita yaitu sekolah dasar, terus kelasnya di situ ada fase A dan fase B, C. Tema kita dalam permainan engklek yang akan dilaksanakan nanti yaitu semboyan olahraga. Di situ di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terus itu ada kata mabeluwai, ya, mari bergerak, lupakan gawai. Ya. Jadi anak-anak itu dituntut untuk aktif bergerak, ya, jangan terpaku di gadget atau gawai. Terus topik di sini adalah sport education model. Jadi itu hasil dari pengembangan rencana tindak lanjut kami tadi. Terus total waktu di sini masih belum finish. Di sini ada 2 waktu yang kemungkinan akan diambil nanti. Diambil waktu pelajaran P5 atau pas kelas meeting. Jadi itu masih ada hal yang belum selesai yaitu masalah waktu. Terus dimensi profil pelajar di sini yaitu profil Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Terus elemen sub-elemennya itu elemen akhlak kepada manusia. P5 elemen mengenal dan menghargai budaya. Tujuan pembelajaran SEM dan permainan tradisional engklek, siswa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi sosial dan kuat, keterampilan fisik yang baik, serta nilai-nilai luhur yang akan bermanfaat baginya dan masyarakat. Jadi tujuan pembelajaran ini pun kami ambil, Pak, karena setiap permainan engklek itu bebas dilakukan dimanapun, asal yang memiliki lapangan yang luas, mau di halaman sekolah ataupun halaman rumah. Jadi di situ masyarakat dapat menilai dari tingkah laku anak-anak itu dalam bermain. Lanjut. Pembagian peran tadi sudah. Terus aset dan kekuatan sekolah yang digunakan. Nah, jadi di sini ada aset. Jadi dalam itu ada 7 aset. Salah satunya di sini aset kekuatan. Jadi sumber daya yang kita miliki yaitu kepala sekolah sebagai pendukung setiap kegiatan Kombel maupun di luar Kombel yang bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, bersaing, dan bermartabat. Terus guru PJOK, guru kelas atau tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi dalam merancang dan
melaksanakan kegiatan olahraga termasuk permainan tradisional. Jadi di sini tidak terpaku hanya guru PJOK. Kalau ada guru yang mampu dalam permainan tradisional itu boleh-boleh saja. Terus guru kelas dapat memberikan pendampingan terkait pengembangan sosial emosional siswa. Jadi tugas guru kelas itu mendampingi kelasnya masing-masing dalam setiap kegiatan atau mentertibkan. Terus tenaga pendidikan di sini bisa membantu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur jadwal, dan memberikan dukungan administrasi. Terus guru PJOK, guru kelas atau tenaga pendidikan yang memiliki keahlian dalam pengamatan atau permainan tradisional dapat diundang sebagai juri. Jadi di sini juri tidak hanya terpaku satu guru. Terus guru PAI atau guru agama itu memberikan nilai-nilai penguatan spiritual. Jadi dalam setiap pemain itu mungkin terjadi miskomunikasi atau non sportivitas sehingga terjadi kericuan atau keributan. Nah, di situ fungsinya guru PAI menanamkan nilai-nilai spiritual. Terus sarana dan prasarana, lapangan olahraga, peralatan olahraga, ruang kelas, dan perpustakaan. Terus lingkungan sekolah, budaya sekolah memiliki budaya yang mendukung aktivitas fisik dan permainan tradisional. Jadi sekolah kita sini budayanya sudah mendukung dari setiap kegiatan kombel kita, dibuktikan dengan ikutsertaan Bapak Ibu guru sekalian. Terus kemitraan kerjasama dengan komunitas sekitar, lembaga olahraga, organisasi masyarakat dapat memperkaya kegiatan P5. Lingkungan alam, sekolah memiliki lingkungan yang hijau dan asri, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan fisik di luar. Jadi di situ sekolah kita sudah sangat mendukung untuk kegiatan SEM kali ini. Lanjut. Kurikulum di sini muatan lokal atau proyek belajar, terus komunitas sekolah. Di komunitas sekolah itu ada siswa, orang tua, dan komite sekolah. Jadi itu yang terlibat. Lanjut. Nah, jadi itulah gambaran dari rancangan SEM atau RTL kami dari kegiatan PKG PJOK. Ya, di sini jadi presentasi singkat kami tentang kegiatan rancangan kami tadi. Di sini mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika Bapak Ibu guru atau anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya masalah RTL tadi, kami persilakan. Ya, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya masalah peserta di situ. Tadi kan pesertanya yang bermain hanya kelas 5 dan 6. Bagaimana kalau dibuat berdasarkan per kelas, baik yang bermain maupun buat poster agar meriah? Lanjut, ada lagi? Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Alfa tadi, permainan atau dengan bahasa daerah kita itu dari kelas 1 sampai 6 banyak yang bisa, dan teman-teman di SD ini banyak yang kreatif, ditambah dukungan guru-guru yang hebat, dan pasti akan tambah mulia kata Alfa tadi. Oke, ada lagi? Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Tadi dari siswa kita dari kelas 5 itu sudah menggambarkan profil Pancasilanya bernalar kritis. Jadi untuk pertanyaan IPA tadi itu bukan yang tadi buat tadi. Nah, jadi pertanyaan dari siswa kita tadi Bapak Ibu, bagaimana kalau permainan itu tidak hanya melibatkan
kelas 5 dan kelas 6 saja. Jadi mungkin dari setiap kelas itu diikut sertakan atau bermain mewakili tiap kelas. Dan kata Tama tadi juga ya mendukung jawaban dari Apipa ditambah dengan menambah kegiatan apa tadi? Banner atau gambar-gambar yang membuktikan kreativitas setiap kelas. Mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup? Ya, mungkin cukup. Baiklah, demikian hasil pemaparan rancangan tindak lanjut dari SEM PKG PJOK pada pagi hari ini. Bila di sana sini masih banyak tutur kata kami yang kurang, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Pak Zulabni Pujiansa telah menyampaikan pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Nurul Aswati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SDN 08 Pemangkuan yang saya hormati, Ibu Kombo SDN, Ketua Kombal SDN 08 Pemangkuan yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada hari ini yang saya hormati. Sekolah mula kebanyakan dari Allah SWT pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan manfaat dari permainan gobak sodor ya, dalam kegiatan rencana tindak lanjut PKG PJOK, yang di sini saya mengambil tema permainan tradisional, manfaat permainan gobak sodor dalam pembelajaran. Apa itu permainan gobak sodor? Permainan gobak sodor tradisional Indonesia memiliki banyak manfaat untuk pembelajaran. Selain menyenangkan, permainan ini juga dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari fisik hingga sosial dan emosional. Apa itu permainan gobak sodor? Yaitu permainan gobak sodor bertujuan dari permainan gobak sodor adalah untuk menangkap semua pemain lawan dan melepaskan anggota tim sendiri yang tertangkap. Sedangkan cara bermainnya adalah permainan ini dimainkan oleh dua tim dengan lapangan yang terbagi menjadi dua. Setiap tim memiliki kotak yang harus dijaga. Kemudian lagi ada aturan permainannya. Pemain tidak boleh menginjak garis batas kotak dan pemain yang tertangkap harus berada di kotak lawan. Kemudian ada lagi beberapa aspek, yaitu aspek fisik.
untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Ya, yang pertama gerakan aktif, di mana gobak sodor melibatkan juga banyak gerakan yang aktif seperti berlari, melompat, dan berjongkok yang membantu meningkatkan kebugaran fisik. Yang kedua, kelincahan dan koordinasi. Permainan ini melatih kelincahan dan koordinasi gerakan anak, membantu mereka untuk bergerak dengan lebih lincah dan terkoordinasi. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan fisik. Gobak sodor membutuhkan stamina dan ketahanan fisik. Permainan ini melatih anak untuk bergerak aktif dan bersemangat. Kemudian ada aspek kognitif, yaitu melatih kemampuan berpikir strategis. Perencanaannya adalah anak harus merencanakan strategi untuk menangkap pemain lawan dan menghindari penangkapan. Kemudian pengambilan keputusan. Permainan ini melatih anak juga mengambil keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan situasi yang terjadi. Kemudian analisis. Anak-anak perlu menganalisis strategi lawan dan mencari cara untuk mengalahkan mereka. Selanjutnya aspek sosial, yaitu membangun kerjasama tim. Ada komunikasi, yaitu yang pertama anak harus berkomunikasi dengan anggota tim mereka untuk menentukan strategi. Kemudian yang kedua ada kolaborasi, yaitu permainan ini membutuhkan kerjasama tim yang solid untuk meraih kemenangan. Dan yang ketiga saling mendukung, di mana anak-anak belajar untuk saling mendukung dan menyemangati satu sama lainnya. Selanjutnya ada aspek emosional, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Pertama, kemenangan. Rasa percaya diri meningkat ketika anak berhasil menangkap lawan dari atau memenangkan permainan. Dan yang kedua, motivasi. Anak-anak termotivasi untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, merasa bahagia, itu kebahagiaan ya. Jadi anak-anak ini dapat meningkatkan suasana hatinya dan membuat anak merasa bahagia. Kemudian penerapan gobak sodor dalam pembelajaran itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama pembelajaran fisik, yang dimana gobak sodor dapat diterapkan dalam pembelajaran olahraga dan kesehatan. Dan yang kedua, pembelajaran kognitif, di mana permainan ini dapat melatih kemampuan berpikir logis, strategi, dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial emosional, di mana gobak sodor juga membantu anak belajar kerjasama tim, komunikasi, dan toleransi. Ya, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai tema permainan tradisional, yaitu permainan gobak sodor. Di sini saya akan menyimpulkan. Jadi kesimpulan dan rekomendasinya itu permainan gobak sodor ini memiliki banyak manfaat untuk pembelajaran. Selain menyenangkan, permainan ini juga dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan anak. Disarankan untuk memperkenalkan permainan ini pada anak-anak sebagai salah satu metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan dari saya.
lanjut ke permainan tradisional. Ya lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kritik dan saran. Kepada Bapak Ibu guru sekalian yang ingin memberikan kritik dan saran terhadap pemateri kita hari ini, kami persilakan. Baiklah, kepada gurunya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pak Zulkarnain Mujiansa dari Guru Aswati selaku guru PJOK di SD 08 Rakyatuan. Di sini saya mau bertanya Pak ya, lebih tepatnya saya ingin bertanya dulu. Kegiatan yang Bapak Ibu diseminasikan atau paparkan saat ini adalah kegiatan STEM. Apa Pak? STEM tadi? Sport model. Nah, yang dalam untuk itu saya tuh kurang paham Pak. Apakah kegiatan ini harus kita realisasikan di anak-anak kita seperti itu? Kemudian jika saya bisa memberikan saran, bagaimana kalau kegiatan ini kita laksanakan pada saat kegiatan class meeting? Karena sebentar lagi kita akan mengadakan SAS dan PAS untuk anak didik. Kegiatannya bisa saja kita laksanakan di kegiatan class meeting tersebut Pak. Mengingat memang bahwa permainan tradisional ini sudah agak jarang terlihat dan mungkin sudah banyak yang terlupakan oleh anak-anak kita karena mereka sudah pengaruh dari zaman tadi, anak-anak sudah agak tidak menyukai permainan tradisional. Saya sangat mengapresiasi sekali, saya sangat setuju dengan apa yang direncanakan oleh Bapak Ibu dan saya juga akan mendukung kegiatan ini. Ya, namun pelaksanaannya itu yang saya masih kurang paham karena dari dalam waktu pembelajaran sepertinya mepet Bapak Ibu. Bagaimana kalau pelaksanaannya di kegiatan class meeting nanti? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Maya Sofiani. Sebelumnya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi Bu Maya tadi bertanya waktu pelaksanaan dari sehari, yaitu permainan engklek. Di sini Bu, rencana juga dilakukan sesuai kata Ibu tadi, yaitu kegiatan class meeting karena sebentar lagi kita akan mengadakan ujian sekolah ya. Nah, jadi di sini kalau Ibu setuju, saya setuju. Jadi masih menunggu keputusan pimpinan tertinggi Bu di sini. Jadi pimpinan tertinggi kita, kepala sekolah, kalau kepala sekolah setuju, waktu pelaksanaan pas class meeting, kita akan melakukan pas class meeting. Jadi di sini kami cuma menampilkan rancangan dari kegiatan STEM di sekolah kita ini. Jadi keputusan akhirnya masih ada di kepala sekolah. Kalau kepala sekolah setuju, oke, lanjut. Kalau kata kepala sekolah tidak setuju, oke, mundur. Jadi itu. Mungkin itu saja. Mungkin ada tanggapan dari Ibu
kepala sekolah selaku pimpinan kita masalah kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti apa yang dikembangkan Ibu Maya Septiani tadi berkaitan dengan PJOK Pak Mujiansa dengan Ibu Nur Asrati, saya setuju. Kalau itu mau dilaksanakan waktu sudah ujian sumatif akhir semester 1 nanti. Kalaupun ada yang dikebutuhan silakan baik, kami mendukung apa yang menjadi kebutuhan kamu dalam kegiatan permainan tradisional engklek dan gerobak sodornya. Bisa dikembangkan ke siswa pada waktu kita sudah semester sumatif nanti. Mungkin anak-anak juga akan setuju. Kalau dalam sudah semesteran mereka kan sudah lagi yang dipelajari, bisa diajarkan, bisa digunakan oleh mereka dalam kerjaan mereka nanti, baik di rumah maupun di sekolah mereka bermain seperti itu. Jadi ini merupakan permainan tradisional, permainan yang lama, memang perlu dikembangkan lagi, ya. Jadi untuk Pak Muji dan Ibu Nurul, kami sebagai kepala sekolah dan guru-guru sini mendukung apa yang menjadi keinginan kamu untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kami semua mendukung itu, yang bisa kami, semoga yang kami bicarakan terlaksana oleh Pak Muji dan Ibu Nurul. Akhir kata, bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya? Jika tidak ada, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Riko Wahyu Saputra. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, marilah kita berdoa semoga acara kompol kita pada hari ini diberi kemudahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim nazim sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika wa ma asnaka ala nafsika falakal hamdu hatta tanfur. Allahumma ya wali ya amin ya mujib ya hamid ya rahim ya rahim. Amina bihalika haramika wa amina bita'atika ma'asyatika wa amina bifadlika amman siwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ini kita musyawarah. Baiklah, acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, baiklah sama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.